Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan, Prodi Ekonomi Islam, nomor NIM 20204423 Di sini saya akan menjelaskan pandangan Islam terhadap ekonomi Islam. Di sini kita akan membahas yang pertama, pengertian Islam. Yang kedua, pokok-pokok Islam dan nilai-nilai dalam Islam. Yang ketiga, pengertian ekonomi dan ekonomi Islam. Yang keempat, prinsip ekonomi Islam. Yang kelima, pandangan dan integrasi Islam dengan ekonomi Islam. Dan yang keenam, cara mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengertian Islam. Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Jadi Islam itu adalah agama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad untuk menjadi petunjuk untuk seluruh manusia di seluruh alam. Secara bahasa, agama Islam memiliki banyak pengertian, yaitu berserah diri atau tawakal, perdamaian, kesejahteraan, keselamatan, yang semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Kalau secara istilah, Islam adalah agama samawi yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai risalah, sebagai petunjuk, sebagai pembenar bagi Rasulullah Muhammad SAW sebagai ajaran terakhir. Yang kedua adalah pokok Islam dan nilai moral Islam. Yang pertama adalah menebarkan kasih sayang dan perdamaian. Yang kedua, berserah diri kepada Allah. Yang ketiga, tunduk dan patuh kepada Allah dengan penuh ketaatan. Yang keempat, membenci dan menjauhi syirik. Jadi Islam ini tidak mengajarkan hal-hal yang tercela. Semuanya diajarkan untuk berbuat baik, untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk berserah diri kepada Allah. Dan yang paling penting, membenci dan menjauhi syirik, maupun perbuatannya ataupun pelakunya. Karena itu bisa menyesatkan seseorang dari agamanya. Terus nilai moral dalam Islam itu ada banyak sekali. Ada jujur, ada adil, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, kreatif, masih banyak lagi, ada inovatif, ada pintar, dan lain-lain, masih banyak lagi. Yang ketiga, kita akan membahas pengertian ekonomi dan ekonomi Islam. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani. Asal katanya adalah oikos dan oiko, dan nomos yang memiliki arti peraturan rumah tangga. Bila disederhanakan, ekonomi adalah ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian kita akan membahas ekonomi Islam. Ekonomi Islam yaitu suatu ilmu pengetahuan yang di dalamnya mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat yang berbasis Islam, yang berbasis syariah, yang didasari 4 pengetahuan, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Jika Al-Quran dan Sunnah itu belum terlalu jelas hukumnya, bisa ke ijma. Nah, ijma itu adalah pendapat para ulama. Pendapat para ulama yang sudah dimusyawarahkan, yang sudah berijtihad supaya hukum-hukum yang belum jelas
menjadi jelas. Soalnya di Al-Quran itu masih banyak sekali hukum-hukum yang tidak dijelaskan secara detail. Makanya di sini kita bisa, jadi makanya di sini kita bisa mempertanyakannya di ulama atau mengikuti ijma dari pemerintah. Yang keempat, prinsip dalam Islam. Yang pertama, tauhid. Yang kedua, adil. Yang ketiga, nubuwah. Yang keempat, khilafah. Yang kelima, ma'at. Yang pertama, tauhid. Kita di sini jangan sampai menyekutukan kepada Allah atau berbuat syirik. Selalu mengesahkan kepada Allah la ilaha illallah. Yang kedua, berbuat adil. Yang ketiga, nubuwah kenabian. Di sini kita harus mempunyai sifat nabi. Itu ada berani, di situ ada jujur, ada sifat menyampaikan. Yang keempat, khilafah. Yang keempat ini adalah suatu bentuk pemerintahan. Nah, jadi pemerintahan itu harus secara khilafah. Yang kelima, ma'at. Itu hasilnya jangan sampai mengandung unsur-unsur haram seperti riba dan lain-lain. Yang kelima, pandangan dan integrasi Islam terhadap ekonomi Islam. Persoalan ekonomi sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yakni persoalan hubungan ekonomi sehari-hari antara seseorang dan seorang lainnya dalam kebutuhan hidup. Dalam hal ini tentunya ekonomi berkaitan dengan hukum Islam dan tata cara Islam. Perubahan zaman serta kemajuan teknologi dalam menjalankan ekonomi di dunia harus diiringi dengan peningkatan kualitas moral pribadi manusia. Jadi seiring berkembangnya zaman itu teknologi semakin maju dan manusia harus memiliki kualitas moral. Kualitas moral tuh ya dalam arti pikiran yang kritis dan logis dalam menghadapi masalah-masalah yang akan datang. Dalam pembentukan moral dan karakter manusia, tentu agama tidak dapat dipisahkan dari individu tersebut. Ilmu pengetahuan harus dibangun dengan dasar agama, karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu pengetahuan termasuk ekonomi kepada umat manusia demi melanjutkan kelangsungan hidupnya. Runtuhnya Kekaisaran Romawi pada abad ke-7 Masehi memunculkan Islam sebagai sumber kekuatan baru. Hal ini ditandai dengan berkembangnya kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk ekonomi berkembang dengan pesat. Islam merupakan agama yang komprehensif yang mengatur semua aspek baik sosial, ekonomi, dan politik. Jadi agama Islam ini itu adalah agama yang mengatur semua aspek. Dari sosial, dari ekonomi, dari politik, dari segi pergaulan pun itu agama Islam sudah mengaturnya. Agama merupakan sistem sosial yang sudah terlembaga dalam setiap masyarakat. Secara mendasar, agama menjadi norma yang mengikat dalam keseharian dan menjadi pedoman dari sebagian konsep ideal. Ajaran agama yang telah dipahami dapat menjadi pendorong kehidupan individu sebagai acuan dalam berinteraksi kepada Tuhan, sesama manusia maupun alam sekitar. Ajaran itu dapat diterapkan dalam mendorong perilaku ekonomi, sosial, dan budaya. Islam adalah agama yang kafah. Jadi kafah itu condong, detail, teratur, dan paripurna. Ekonomi tidak dapat dipisahkan dari Islam. Berekonomi dalam Islam tidak serta-merta hanya habluminas. Ya, maksudnya bukan hanya untuk menyenangkan manusia, namun di sana juga terhadap habluminallah. Membuat Allah juga senang terhadap kita. Terus di sini ekonomi hanya bagian dari Islam, di mana induk dari semuanya adalah Islam. Maka Islam memandang bahwa ekonomi adalah integrasi dari Islam, sebagaimana Al-Quran sebagai rujukan utama umat Islam menyebutkan bahwa wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Maka atas dasar apapun, pernyataan apapun,
akan terbantah oleh rujukan utama atau pedoman umat Islam dalam bersikap, yang secara tersirat menyatakan bahwa segala aktivitas harus berdasarkan aturan Islam. Yang keenam, implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kita paham pokok-pokok Islam dan paham hukum yang ada dalam Al-Quran tentang masalah riba. Nah, karena menurut saya masalah yang paling berat di ekonomi itu adalah masalah riba. Nah, karena kita sendiri itu masih sangat sulit menghindari riba. Dan saya pernah mengaji itu dosa terkecilnya riba itu seperti kita sendiri menzinai ibu kita sendiri. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita semua bisa terhindar dari riba dan siksaan api neraka. Kita dapat melakukan transaksi jual beli sesuai hukum yang ada dalam Al-Quran dan bisa membedakan riba yang bisa merugikan orang lain, dan mendapatkan dosa yang besar di akhirat nanti. Mungkin itu saja dari saya. Banyak salahnya, banyak perkataan yang masih terbata-bata, yang masih kurang rapi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kali ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.